Hai. Selamat datang keluarga besar Yayasan Yohanes Gabriel Perwakilan 1 Surabaya. Saat ini kita sudah berada di TK Santa Maria Wiyung. Selamat datang di KBTK Santa Maria Wiyung. Saya dengan Bu Evelyn sebagai kepala sekolah di KBTK Santa Maria Wiyung. Nah, Bu Evelyn sudah berapa lama Bu menjadi kepala sekolah di TK Santa Maria Wiyung? Oke, saya dipercaya yayasan mulai tahun 2018. 2018 berarti 1920 berapa itu Bu? 3 tahun Menginjak ya? 4 tahun. 4 tahun. Luar biasa. Baik, jadi sudah 4 tahun. Suka dukanya Bu menjadi kepala sekolah di KBTK Santa Maria Wiyung apa sih Bu? Namanya sebuah proses itu ada suka dukanya ya. Tapi bagi saya semua saya syukuri ya, dari rekan-rekan kerja, guru karyawan, semuanya puji Tuhan mendukung program atau kegiatan yang saya canangkan gitu. Jadi sebetulnya kalau dukanya itu Mbak ya, saya pribadi itu bekerja itu kan pasti ada gesekan. Betul. Ya kan. Tapi ya saya itu semua saya pupus karena apa? Saya tiap hari harus bekerja dengan beliau-beliau di sini. Jadi kalau ada dukanya sih nanti menghambat ya. Apalagi sebuah sekolah itu kerjanya kan kerja tim. Baik. Nah, kalau tentang KBTK Santa Maria Wiyung sendiri Bu, alamatnya, keunggulannya boleh diceritakan. KBTK Santa Maria Wiyung berada di Gria Babatan Mukti, Blok C nomor 33 Wiyung, Surabaya. Jadi sekolah kami sangat aman dari segi lalu lintas kendaraan. Kebisingan juga ya Bu ya? Kebisingan juga, karena kami berada di kompleks perumahan. Jadi dari pintu masuk gerbang itu kurang lebih ya 200 meter sebelah kanan itu lokasi kami. Kami di sini juga guru-gurunya profesional ya. Kami menggunakan bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk fasilitas di sekolah, kami punya playground, kami punya kolam renang. Jadi untuk mengembangkan potensi anak itu cukup terwadahi di sini. Kebersihan di sini juga luar biasa karena setiap hari, apalagi pandemi ini ya Mbak, begitu anak-anak pulang, karyawan kami yang untuk membersihkan tuh langsung membersihkan setiap kelas. Baik, masuk ke tema kita hari ini tentang keterampilan anak. Bagi Bu Evelyn sendiri, apa sih Bu yang dimaksud dengan keterampilan anak? Keterampilan anak itu kan kalau definisinya ya, kita bicara definisi itu kan kemampuan. Betul. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dengan menggunakan seluruh panca inderanya. Nah, untuk keterampilan anak, ini kemampuan yang dimiliki anak sesuai tahap perkembangannya. Tentu saja dengan stimulus-stimulus yang harus diberikan. Jadi tidak bisa tiba-tiba gitu. Oh, tiba-tiba anak bisa melipat kertas. Ya bisa. Tapi melipat yang bagaimana? Karena ini dasar di kehidupan mereka kelak. Nanti kalau mereka dewasa, kalau sudah belajar melipat kertas awal ya. Nanti kan contohnya ya, terus bisa melipat kayak kain atau apa, nanti kalau sudah dewasa bisa bisnis hantaran. Oh ya, bisa ya Bu, ya, bisa. Itu kan hantaran. Awalnya dari mana? Ya dari keterampilan ketika dasar kecil, ini. Ya. Dan itu sangat diperlukan anak. Kalau di TK itu kan ada namanya 6 bidang pengembangan. Ya Mbak ya, ada pengembangan nilai agama moral, ada sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Nah, itu semuanya bisa dipelajari melalui keterampilan. Anak kalau belum sempurna motoriknya ya, melipat itu kan juga sulit bagi mereka. Kedua, fisik motorik. Tidak semua anak loh Mbak, zaman sekarang itu bisa melakukan gerakan melompat. Jadi di sekolah kita ini melatih keterampilan anaknya yaitu tadi fisik motorik gitu. Ayo kita melatih keseimbangannya. Keterampilan menyeimbangkan tubuhnya. Menirukan gerakan. Mbak Karyas pernah tahu enggak orang yang PBB itu yang jalannya itu bisa begini? Iya. Pernah lihat? Pernah. Nah, meskipun diajari bolak-balik itu jalannya masih begini kan? Ya, tidak begini. Iya, betul. Kan gitu. Nah, itu sangat penting gitu loh lah. Itu yang kami ajarkan untuk di TK. Itu kan salah satu keterampilannya. Kalau keterampilan itu kan sebenarnya dibagi dua ya, ada hard skill, ada soft skill.
Soft skill ini sangat luar biasa. Sekarang itu dunia kerja enggak membutuhkan orang yang pintar amat, enggak. Malah justru soft skill. Nah, sekarang ini justru orang perusahaan itu butuh orang yang bisa kerjasama, kerja dalam tekanan, motivasinya tinggi. Itu kan tidak didapat di sekolah, tapi melalui keterampilan ini. Setiap harinya, dan ini sudah dipupuk dari kecil, dari TK. Nah, gitu. Jadi anak itu Mbak ya, kalau sudah percaya diri, tanggung jawabnya sudah tumbuh, mau diajarin model apapun, nggak sulit. Nah, bagi Bu Evelyn sendiri, apa sih Bu manfaat dan pentingnya mengasah keterampilan anak? Penting Mbak, karena kita kan guru, ya. Kita itu punya tanggung jawab moral. Ketika kita mengajarkan anak, tujuan kita kan tidak hanya besok, minggu depan atau bulan depan, tapi kan jangka panjang, betul. Sesuai dengan amanat undang-undang kita kan. Kalau orang sudah cerdas, dia diletakkan di mana saja dia akan hidup. Beda dengan orang pintar. Nah, untuk cerdas ini melalui apa? Stimulus di masa dia masih anak-anak, masa emas ini gitu loh. Ada kan anak kelihatannya memperhatikan, tapi ketika ditanya dia nggak bisa jawab. Ya kan? Nah, makanya kecerdasan ini kita tumbuhkan itu melalui keterampilan-keterampilan yang kita berikan. Dan sebetulnya keterampilannya kan macam-macam Mbak, banyak sekali kan gitu loh. Tidak usah yang sulit-sulit gitu loh. Contohnya? Yang sederhana gitu loh. Apa itu? Misalnya begini, peta umpet, ya kan? Bisa kan di rumah kan juga bisa. Kan ketemu sama teman-temannya. Oh, ini namanya Karyas, ini namanya Dion, dan nyebar sembunyi kan. Nah, ya kan, keterampilan apa nanti yang didapat? Dari segi sosial, interaksi sosialnya dapat, dari segi mengenal, ya, berbagi gitu ya. Ini kan nggak ada sekolahnya, tapi didapat dari mana? Dari bermain tadi. Nah, kalau satu tips untuk orang tua Bu supaya dapat mengasah keterampilan anak di rumah, yang paling ya? penting, paling penting kuncinya orang tua berikanlah stimulus sebanyak-banyaknya. Iya, stimulus dan kepercayaan pada anak sebanyak-banyaknya. Meskipun anak-anak itu masih sangat kecil, mereka itu butuh dipercaya. Penting ya itu, Bu? Penting. Karena itu dasar. Pulang sekolah meletakkan peralatannya sendiri tanpa kita bantu. Sederhana kan Mbak, tapi kan itu tanggung jawab dia. Dilatih malah dari hal sederhana. Dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal seperti itu yang sering tidak disadari oleh orang tua, gitu loh. Anak itu akan belajar melalui apa yang dilihat, ya, apa yang didengar, dan apa yang dirasa, gitu loh. Jadi orang tua di rumah jangan capek ya. Nah, orang tua ya mohon menyediakan waktu. Mungkin kalau memang bisanya libur itu di hari Minggu, gunakanlah quality time bersama anak-anak di rumah gitu. Yang dibutuhkan anak adalah orang tua itu benar-benar ada di samping dia tanpa melakukan apa-apa. Makanya saya minta para orang tua di rumah jangan pelit memberi pujian ke anak, jangan capek untuk memberi stimulus, mengapresiasi anak. Terakhir, tentang informasi PPDB di KBTK Santa Maria Wiyung, gimana cara mendaftarnya? Di KBTK Santa Maria Wiyung kami menyediakan 2 cara untuk PPDB. Pendaftarannya ada online, bisa melalui online dan bisa langsung datang ke lembaga kami. Kalau gitu. Online gimana Bu? Kalau online bisa di Instagram ada ya, kami punya Instagramnya namanya huruf kecil semua ya, TK_Sanmar_Wiyung. Baik, kalau misalnya langsung datang Bu, gimana caranya? Langsung datang, Bapak Ibu bisa ke Gria Babatan Mukti C33 Wiyung Surabaya. Nomor teleponnya 031 752 6132. Baik, atau kami juga bisa buka Senin sampai Sabtu. Nah, atau juga bisa diakses Bu di web yayasan www.yohanesgabrielpw1.org/ppdb. Nanti bisa langsung dicari
KB TK Santa Maria Wiyung. Gitu aja Bu Evelyn. Terima Ya. kasih banyak Bu Evelyn untuk waktunya. Mungkin kita bisa Sama-sama. say bye dulu ya Bu ya. Terima kasih semuanya. Terima Bye-bye. kasih, bye-bye. Dadah. Kami tunggu kedatangannya di KBTK Santa Maria Wiyung. Baik, Tuhan Bu. memberkati. Tuhan memberkati.